Welcome back lagi sama kita The Weekend. Ya, ini akan menjadi sedikit video yang berbeda dari yang biasanya karena ini kita akan balik lagi ke bakmi Gang Kelinci. Tapi ini yang di pusat. Harus di pusat ya? Baru. Oke, let's go. Jadi apa isi kontennya? Kontennya adalah nanti kita akan ketemu sama omahnya langsung. Dan kayaknya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama omahnya. Mungkin sejarah tentang bakmi Gang Kelinci sama udah ibaratnya apa yang buat dia tuh bertahan sampai sekarang. Mungkin ya kita ngobrol-ngobrol aja, tapi nanti ada makanannya juga. Iyalah, kita harus cobain bakminya langsung di tempat pusatnya langsung. Hopefully omahnya yang bikin sih. Maybe, mungkin nih ya. Penasaran banget. Oke, jadi apa namanya, penasaran kayak apa nanti video ini. Terus kita lanjut udah ada taste It's more than the case. Geser. Oke, kita udah nyampe di apa namanya bakmi Gang Kelinci Pusat Pasar Baru. Ternyata di jalannya Gang Kelinci. Bener-bener Gang Kelinci. Gue juga baru. Oh iya, bener juga ya. Iya. Gang Kelinci banget jadi beneran sih. Gang Kelinci ya bang tepatnya. Iya, jadi ini kita sekarang makan dulu. Mungkin menu yang akan dipesan sama, tapi kayak kita nggak pesan gurame. Ntar wawancaranya nggak bener ya nggak ada. Ini kita pesan udah datang ini bakminya, sama tadi pesan nasi aka. Nasi aka ya. Nasi aka. Sama siomay. Sama siomay itu dapat siomay. Kayaknya boleh nambah sapo taunya juga. Menarik. Karena kan kemarin kita makan bakmi, terus yang kita rekomendasiin yang waktu di Karawaci itu kan sapo tahu sama ikan gurame. Cuma kemarin kita pilih ikan gurame. Ya, mungkin Mas Kal cobain Oke, sapo sekarang tahunya mungkin ya. sapo tahunya mungkin ya. Oke. We'll see. Iya, jadi karena video sebelumnya kita udah cukup lengkap untuk mereview makan bakmi, jadi langsung kita mulai aja meskipun menu yang lain belum datang. Dia udah makan bakminya. Ini bakmi yang ayam jamur ya kayaknya. Gimana? Lebih enak daripada yang di Karawaci sama. Oh ya? Seriusan. Lebih enak, bener? Iya. Gak tau kenapa ya sih, kayak dia tuh kayak oilnya lebih berasa. Terus udah gitu kayak, ini kan aku makannya tadi nggak nyendok ayamnya kan. Tapi kayak ada bumbu ayam, kaldu ayamnya tuh berasa banget. Oh, I see. Asli lebih berasa yang ini. Wow. Iya, warnanya juga kayaknya lebih ini ya. Lebih berbumbu sekali, saucy. Enak ya berarti ya sobat ya. Oke. Waduh, langsung diambil. Curi dulu guys. Bang dia dong yang nyobain bakmi, gue juga dong. Oke. Tadi kan lebih enak, sekarang kita coba. Nah, nggak banyak-banyak deh, ngambilnya deh. Ini bisa nyobain ada taste-nya ya. Nggak banyak, tau habis. Sekali tarik semuanya langsung ya. Cheers to everyone. Setuju sih gua ya. Lebih enak. Lebih berasa kayak kaldu ayamnya, terus lebih flavorful. Tapi overall sebenarnya yang di Karawaci pun sama seperti ini. Cuman ini kayak mungkin karena suasana dan juga kita tahu ada omahnya dalam, mungkin ini lebih otentik dan QC-nya lebih strict pasti. Tepat. Good.
ini siomay-nya udah datang, cukup unik bentuknya karena dia gepeng, kayak siomay patty mungkin ya kayaknya. Gimana? Tapi kayaknya dari baunya sendiri tuh bau ikannya itu berasa banget sih. Maksudnya ini real ikan gitu jadi ya. Gimana? Bener-bener kayak kotak-kotak. Kotak-kotak malah ya. Sausnya juga saus kayak kacang-kacang. Saus kacang gitu kan. Enak banget. Oh dong cobain. Nanti boleh deh cobain dong. Kayak ini bentuknya lebih kayak kotak-kotak sih. Bener. Nah, udah ada kesukaannya dia deh itu. Ini udah ada, yang lain udah datang makanannya. Yang nasi aka, ini kan nasi campur modelnya. Tadi ada di menu nasi campur aka, jangan-jangan ini sebenarnya. Terus ini sapo tahu seafoodnya. Seafood dikasih sapo tahu sih kayaknya ini. Seafoodnya kayaknya melimpah banget, banyak banget. Oke, mungkin kita cobain yang nasinya dulu. Nasinya dulu. Dia dapat ayam, terus ada loyongnya, sama ada ati ampla. That's why gue pilih yang ini bukan dia, karena ada ati amplanya. Sama ada telurnya. Telur. That's right. Dia katanya pakai saus barbecue gitu ya kalau nggak salah tadi. Iya. Kita cobain dulu siang. Thumbs up. Si sausnya itu manis. Dia kayak saus ini. Apa namanya? Kayak char siu. Kayak bumbu char siu gitu. Jadi kayak mungkin itu Chinese barbecue ya maksudnya ya. Enak sih. Kalau pakai nasi tuh padunya enak banget. Sekarang kita coba ayamnya. Gede banget ya potongannya ya. Ayamnya boneless, terus dia kayak di fried atau enggak deh, dipanggang. Terus juicy banget. Ini kayaknya daging paha, enak teksturnya, masih ada kenyal-kenyalnya. Terus si bumbunya itu ngeresep banget sih kayaknya. Very good. Terus gue coba kangen-kangen kan ini namanya sama goyongnya. Ya, ini sih nggak ada bedanya sih kalau kata gue. Sama enak. Oke, sekarang kita coba apa tahunya. Oh ya, si nasi campur ini datang sama kuah juga ya. Kayaknya kuahnya sama kayak kuahnya bakmi ayamnya. Terus sekarang kita coba gininya, sapo tahunya. Agak mengerikan ya, masih ngebul soalnya. Moga-moga dengan terlalu panas. Cheers. Oh, enak banget, kayak capcay nasinya. Cuman dia ada si tahunya. Terus kultur rasanya juga pas, asin, nggak terlalu enak juga. Biasanya kan somehow makan sama tahu atau capcay itu kan agak enak ya. Kalau ini enggak. Ini pasti itu kan enak banget semua ya. Sama sayurnya juga fresh ya sih. Sama seafoodnya juga nggak bau amis. Oke, mari kita lanjutkan makan. So, cheers to everyone. Ya, kita udah selesai makan. Terus sekarang kita mau ke dalam untuk lihat omahnya proses pembuatan bakminya. Jadi ternyata kalau kemarin kan dia sempat pesen yang spesial di Karawaci. Ternyata kalau di sini yang spesial itu dia pakai telur bebek. Makanya lebih gurih. Makanya ntar kita dipesenin satu lagi. Not sure gimana cara ngabisinnya tapi we'll see.
Saya namanya Fatmawati Darmawan. Oke, keren banget. Berarti Oma umur berapa sekarang, Oma? Umur 89. Masih sehat banget omahnya ya. Oke, ini ada omnya, anaknya Oma, sama om siapa, Om? Kenny Sukiman. Om ini berarti berapa bersaudara, Om, kalau boleh tahu, Om? Saya anak yang paling kecil. Ibu saya ini anaknya 5 ya. Saya paling kecil. Saya generasi kedua dari penerus ibu saya, ayah saya. Berarti kalau keseharian yang bantuin di restoran pasti Om Kenny nih ya? Ya, saya sama anak saya udah generasi ketiga. Udah masuk Sama generasi Michael. 3 sama Yang Om cucu Michael. saya, Michael. Wah, keren banget sih, sampai 3 generasi langsung ya. Oke, mungkin aku bakal sedikit tanya-tanya nih tentang bakmi Gang Kelinci. Awalnya itu mungkin aku akan tanya, ini udah berdiri dari berapa lama sih, Oma? Saya dari pakai gerobak di restoran rumah orang, warung kopi orang tahun 1957. Itu awalnya digerobakkan nebeng sama di rumah orang. Sewa. Ya, jadi udah kira-kira 2 tahun, 3 tahun dia lihat kita udah rame, dia mau pakai tempatnya. Usir. Jadi kita nganggur 2 tahun. Tahun 62 saya pindah di rumah tinggal saya di sana Oke. Itu dari tahun 62 sampai berapa lama di sana, Oma? sampai tahun 79. Mama saya mau kasih anak bungsunya, anak laki, anak orang Chinese gitu. Yang penting anak laki, jadi anak perempuan mesti keluar. Jadi saya keluar dari situ tahun 79 pindah di sini Berarti kalau di sini dari tahun 79 sampai sekarang nih sampai ya? sekarang. Hebat ya, udah berapa puluh tahun di sini berarti ya? Dulu cuman sini aja jualannya nih, belum ada ini. 34. 34 ya, 34 tahun. Awalnya hanya bagian sebelah sini aja. Dari sini tahun 80 lebih ya, 89 ya. Pindah ke sini tahun 79, kemudian di sini tahun 90-an kita Ekspansi ke belakang. ekspansi ke depan. Ke depan. Keren banget sih, ya ampun, hebat banget. Berarti pelanggan setianya udah pasti ada ya? Iya. Dan Wah, hebat banget. Dulu yang makan banyakan anak sekolah, Santa Ursula, Budi Tomo, Budut saya sama negeri sana. bisa banyak langganan anak muda. Juga banyak kesusahan. Anak muda dulu banyak udah makan lari nggak bayar. Itu seninya, seni dagang itu. Iya, Itu gitu rombongan puluh orang lari. Ya kita seneng juga kadang-kadang. Kita ubur-ubur kayak anak kecil. Oke, wah hebat juga, aku baru tahu. Oke. Tapi awalnya kenapa sih Oma kok bisa jualan bakmi nih awalnya? Iya, dulu kan suami saya sama saya kerja. Suami saya kerja di toko rotan. Karena udah ada anak 2, penghidupannya dari gaji kan nggak cukup. Jadi kita berencana jualan. Jadi suami saya bisa masak. Oke, Oma tadi kan bilang suaminya jago masak nih. Berarti awal ini bikin bakmi ini coba bikin sendiri sama suami. Pulang tidak bikin sendiri, beli. Ada family juga, ada kenalan dia buka jual bakmi. Jadi kita bersama dia, langganan sama dia. Terus akhirnya sampai bikin sendiri nih sekarang. Ya karena belakangan ganti orang lagi. Karena kalau telurnya mahal, bakminya dia naikin. Nah kita minta jangan naikin, ya kualitasnya dia kurangin. Jadi makanannya bakminya kurang enak. Jadi kita komplain aja. Kebanyakan komplain. Belakangan cucu saya udah gede ini, si Michael, dia bilang kok kita bikin sendiri aja. Nah, jadi nggak repot kan. Kita kualitasnya begitu terus. Jadi ada lebih bagus, nggak ada lebih kurang. Jadi pasti terjaga rasanya. Iya, juga, jadi ya? kita kan coba terus. Kalau kurang enak, tambah apa, jadi supaya enak.
Ini waktu awal proses cari resep yang enak ini berapa lama Oma? Waktu dulu sama suami kan pasti kan kayak coba ngeracik lagi. Enggak. Saya begitu buka udah enak. Jago banget. Nah, dari jualan depan, makanya saya jualan di depan rumah orang gitu. Orang nggak rame, saya rame. Nah, jadi dia iri hati, dia nggak mau. Dia mau dia sendiri yang jualan. Akhirnya dia jualan sendiri nggak laku. Dia mau cari kita lagi, pindah lagi ke sono. Saya udah pindah di rumah sendiri. Jadi tamu saya manggil dari depan toko situ. Suami saya tunggu di situ. Jadi ada tamunya langganan bilang saya pindah di sini. Iya, benar. Nah, Oma waktu awal itu bakmi aja atau kayak sekarang nih? Kalau sekarang kan Dulu ada bakmi aja, bakmi rebus, tahu bakso gitu, nasi tim gitu. Jadi bukan goreng-gorengan. Udah pindah di sini, banyak tamu langganan tanya kenapa nggak jual gorengan, nggak jual goreng bakmi, goreng apa gitu. Nah pemula kita jual goreng bakmi, goreng timun, nasi goreng. Lama-lama tambah ada banyak. tambah ramai Oma ya. Iya. Oke. Ini berarti kalau model bakminya juga udah menyesuaikan ya Oma ya sama model bakmi yang dari dulu tuh emang seperti ini modelnya gitu. Ya hampir sama, ada lebih bagus. Karena udah bikin sendiri. Iya lebih bagus. Jadi kalau untuk saat ini nih Oma sama Om udah ada berapa cabang sih saat ini? Semua juga kira-kira 8. 8 cabang. Wah, udah banyak banget. Iya, kan ada anak saya yang besar pokoknya dia ada juga. Anaknya pokoknya buka juga. Kalau dia sendiri tambah 3 cabang. 3 cabang. Tapi berarti memang masih dipercayakannya dalam keluarga aja ya Om ya? Iya, keluarga. Boleh orang lain. Betul. Karena pasti kan lebih ke kontrol juga kualitasnya. Iya. Susah kalau kasih orang lain. Setuju sih Om. Biar lebih terjamin kualitasnya. Jadi takut suami saya bilang kalau franchise kasih orang takut nanti ada masalah gitu. Benar. Setuju. Ya dikit-dikit kita keluarga sendiri aja. Benar. Tapi 8 mah udah banyak banget sih Om sama Oma. Ya tapi nggak kemungkinan ya nanti akan kita nggak tahu berubah kan generasi ketiga beda pikirannya sama kita 1-2. Generasi ketiga ini kan ingin expand itu bisa. Ya kami kita berdua udah setuju untuk asal dia bisa bikin betulin manajemennya. Yang penting kan pengaturan pengelolaannya, pengiriman. Kalau saya lihat udah oke, saya izinin lah. Berarti Om untuk 8 cabang ini sejauh ini masih area Jabodetabek aja? Ya ada di Tangerang ada. Di paling jauh di Tangerang. Nah itu tadi kan Om udah sebut nih masalah ekspansi ini pasti ada masalah pengiriman apa segala macam. Tapi sejauh ini untuk yang di Tangerang gimana nih Om? Nggak ada masalah, kita udah oke. Cuman ya nanti yang akan lebih besar lagi. Ya mereka lah anak muda-muda itu yang bisa ngatur. Kita mah cuma ngatur yang seperti ini. Siapa tahu kedepannya ada di luar kota juga gitu Iya, ya Om Udah ya. tua juga. Bisa aja dia bikin ya sih anjurin semacam itu kayak pabrik kecil, manajemen kecil di sana yang pusatnya sini yang ngatur manajemen itu untuk mengatur pengiriman barang-barang daerah Bandung umpamanya Jawa Barat seperti itu kalau mereka bisa ya nggak tahu. Ada bocoran nggak nih Om? Kira-kira kalau mau ekspansi keluar kota nih tahun berapa sih kira-kira? Ya mungkin 5 tahun lagi kita lagi perbaiki sekarang nih 1-2 tahun ini lagi perbaiki manajemen kita data atur yang baik udah baik nanti baru enak jadi kita nggak kasih orang itu dia rugi besar dalam franchise atau untung besar gitu makanya kami harus coba kami dulu yang melakukan franchise ke perusahaan kami dulu apa bedanya atau apa kesusahannya kalau franchise sama orang kan sekarang banyak yang franchise aja totonya ngambil untung aja gitu
dia dagangnya nggak tahu gimana, yang itu kan kita nggak enak jadi kayak gitu. Jadi kalau franchise harus sama-sama untung, kita untung dia juga untung, seperti itulah prinsip kita. Banyak orang nakal. Iya sih. Yang pasti kita juga maunya kan nama Gang Kelinci ini tetap wangi, tetap Iya, enak. sekarang nggak klinci kita aja ada orang mau pakai. Mau pakai. Iya. Ya aku sempat lihat sih memang ditulis di mana-mana Banyak. yang asli hanya bakmi Gang Kelinci gitu, yang ada GK-nya Ya, gitu. ya, jadi yang penting ada GK punya baru kita punya. Kalau nggak ada GK bukan saya punya, itu tiruan semuanya. Mereka Dia orang mau cari uang gampang, Nah, nggak itu tempat pikir. franchise sehingga orang lain kira kan kita punya, nggak taunya ya itu ya kaleng-kaleng lah istilah sekarang, bukan asli gitu. Iya, bilang cabang dari sini lah, bilang sama saya saudara lah. Ada-ada aja, saya kenal juga enggak sama dia. Dan orang awam susah ngebuktiinnya gitu kan Iya, ya. saya udah nggak ada saudara. Soalnya yang bisa buktikan itu pasti yang umurnya 70 tahun ke atas. Bener. Saya mah 70 tahun ke atas itu udah jarang. Yang makan sekarang umurnya 20, 30, 40. Iya, dia nggak tahu riwayat kita orang dulu gimana. Sampai temen saya yang umur 60 aja saya tanya, aslinya bakmi Gang Kelinci siapa sih? Lu kamu tahu nggak? Gitu. Nggak tahu. Tahunya orang lain disebut. Padahal ibu saya. Iya, Sama mungkin aku mau tanya nih, kalau misalkan kunci biar tetap konsisten, ini kan di tempat yang ini aja udah 34 tahun. Kalau dari total buka aja udah berapa puluh tahun, lebih panjang lagi, tapi tetap bisa konsisten kayak sekarang, tetap serame ini. Apa sih kuncinya, Om? iya. Ya, mungkin kita harganya murah, makanannya enak. Bener sih. Sama satu lagi ya kita harus usaha, harus yang jujur lah. Kalau kita barang itu kita udah layak ya jangan. Kalau perlu kita buang ganti baru. Nggak boleh dipoles-poles dipakai lagi, nggak boleh. Kami gitu langsung buang. Makanya tadi aku juga cobain nih, sapo tahunya tuh bener-bener fresh, berasa banget fresh. Sapo tahu seafoodnya tuh bahan-bahannya berasa banget, dia Iya. fresh. Tahu. Iya. Terus nggak ada bekas-bekas punya, jadi langsung masak langsung. Tadi kan kita udah sedikit bahas soal duka yang dialamin selama ngebangun bakmi Gang Kelinci ini ya. Salah satunya tadi kan ada yang kabur, makan terus kabur. Tapi kalau duka terberatnya ada nggak sih Om selama membangun ini? Itu yang tadi, yang duka yang paling kita, nah itu orang ngaku-ngaku kita. Itu sedih banget kita. Jadi orang dapat yang hasilnya bukan produk kita gitu. Nah, jadi kita kan banting tulang udah puluhan tahun, baru dapat nama ini. Dia mau enak-enak aja, gampang aja Ya, mau ambil orang punya. punya Itu nama. kan tidak, itu nggak adil kan, jadi Dia aja kita. nggak pri manusia. Mau Banyak cari kita- duit, mau gampang cari duit. Jadi orang tanam punya pohon buah, dia mau main petik aja. Benar nggak? Nah, kita kan banting tulang udah puluhan tahun, 67 tahun sampai sekarang. Betul nggak? Baru dapat hasil begitu. Nah, sekarang dia pakai yang jelek. Jadi kan rusakin kita punya nama. Jadi bohong langganan kita, betul nggak? Betul nggak, bohong orangnya, betul nggak? Dapat makan, dapat yang nggak lain gitu rasanya, betul nggak? Betul. Jadi kasihan para pelanggannya juga ya. Iya, iya, jadi nipu langganan jadi. Bener, sayang banget sih, bener. Sangat disayangkan banget nih. Iya, saya harap kan itu anak muda mau cari uang dengan cari Benar lah. benar, ya, masih adil gitu, beri kemanusiaan, betul nggak? Betul. Cari uang, banting tulang sendirilah, betul nggak? Jangan ambil hasil orang lain. Kalau kayak mama ya banting tulang sendiri ya itu bertanya ada ya. Kalau yang macam-macam ya nanti akan kena akibatnya gitu. Kita anak-anak kita cucu-cucu oma kan ini udah
semuanya boleh bilang baik-baik, ya bersyukur lah. Itu kan kuncinya, bukan uang yang kita cari kan, akhlak yang buat jadi orang anak itu yang baik. Itu Iya, aja. ya selalu kita dibohongin orang terus. Nah tadi kan kita udah ngomongin dukanya, tapi sukanya nih selama buka ini pasti lebih banyak sukanya sih aku lihat nih. Sukanya selama buka bakmi Gang Kerinci apa nih? Ya senangnya kita terima kasih banyak langganan deh ya, bisa ramein kita, bisa kunjungin kita lagi gitu, selalu makan di tempat saya gitu, nggak bosen makan di tempat saya. Benar-benar. Kalau dari Om ada nggak nih Om? Ya, saya senang ya kita bisa banyak memberi manfaat ya dengan kita jual makanannya murah, kita jual makanannya berkualitas ya. Sama porsinya mereka bilang wah gitu. Itu yang kita jaga aja 3 poin itu, enak, murah dan porsinya banyak. Itu aja kita jaga. Senang kita. Iya. Emang sih aku juga pas makan wah banget porsinya sih Om. Kadang saya lihat itu di depan sini, kita lihat itu saya nggak ada tamu, saya lihat mangkoknya kosong nggak itu. Oh kalau kosong saya senang gitu, berarti makanan saya enak gitu. Tapi kalau saya lihat sisanya banyak, sedih saya juga. Wah berarti nggak enak nih makanan kita harus koreksi lagi. Nah, apa sih ini keras atau apa, kurang bumbunya bisa gitu. Kita kalau sesuatu macam makanan kurang laris saja kita curiga deh, kita tes lagi apa yang nggak enak gitu. Makanya dia nggak bosan tiap hari makan bakmi. Bakmi sendiri kan Om ya? Iya, Sedikit akan setengah porsi apa, cobain aja. Nah, Buat sekalian dari quality masih control. kecil sampai sekarang sampai tua nggak bosan makan bakmi. Berarti emang enak banget. ya nggak tahu deh, itu pasti enak. Iya, tapi emang penting sih quality control itu menjadi hal yang penting banget sih. Betul. Ayah saya sih yang ngajarin, ibu saya juga. Pagi-pagi kalau kita sebelum usaha, barang-barang semua yang mentah direbus, kita cobain satu persatu. Itu yang dipegang sama ibu sama ayah saya itu. Harus dijaganya seperti itu. Pagi-pagi dicobain sebelum jualan. Itu penting. Itu juga kenapa jadi kalau ada yang nggak fresh ketahuan Tahu, langsung. bau atau apa, kurang seger. Ya kadang-kadang kulkas rusak kan kita nggak tahu itu mendadak. Oke. Kalau pengalaman terlucu nih kira-kira selama buka bakmi ada nggak sih nih? Yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Yang terlucu. Kayaknya yang kabur tadi ya. Iya, itu. Kabur Seru. tadi ya lucu aja, Iya. kita ubur-ubur ke masa baru sono. Apa siapa? Ya, cari apa ya? Saya ubur orang nggak bayar. Itu udah lama, tahun Iya. 80-an. 80 apa itu orang yang mabur aja udah umur 20 lebih udah jadi ayat makan. Ibu kenalin saya nggak? Dia bilang enggak. Saya tuh yang mabur makan. Saya sekarang udah gede. Oke, kita akhirnya udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Oma, sama Om juga, generasi 1 dan generasi 2. Mungkin abis ini kita akan ngobrol sama Ko Michael generasi 3-nya langsung. Tapi thank you banget buat Oma sama Om udah ngeluangin waktu buat kita. Semoga makin sukses terus ke depannya ya. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir nggak dari Om sama Oma nih buat para pelanggan setianya? Nah, Kata-kata buat para pelanggan. buat itu yang orang suka beli makanan kita ada nggak kata-kata? kita banyak terima kasih sama pelanggan-pelanggan kita ya. Kalau ada kesalahan apa-apa harap dimaklumin, dimaafin. Aku pegawai-pegawai ada yang salah apa gitu. Kasih kritik lah kami gitu. Layannya nggak bener, layan ibu maklumin dah ya. Nah, kalau memang ada yang kurang baik ya kritiklah kami terima kasih gitu ya, nanti akan kami perbaiki. Tapi kalau ada yang baik itu enak, tolong kasih kabar ke teman-teman yang lain biar pada datang makan. Oke, siap. Makasih ya Oma. Oke.
sekarang kita udah sama Ko Michael, generasi ketiganya dari bakmi Gang Kelinci nih. Halo Ko Michael, mungkin boleh sedikit intro sebentar ya? Halo, ya. Mungkin namanya? Oh, Udah saya dengan kenalin lagi? Michael, generasi ketiga dari Bakmi Gang Kelinci. Saya cucunya Ibu Fatmawati. Oke, nah tadi kan aku udah ngobrol sama generasi 1 dan generasi 2-nya nih. Sedikit banyak katanya untuk rencana ke depannya mungkin diserahkan ke generasi ketiga. Ada bocoran nggak sih kok rencana ke depannya bakmi Gang Kelinci akan seperti apa sih? Kita sih memang rencana mau expand di luar Jakarta pun juga bisa dengan catatan mungkin franchise gitu. Tapi untuk sementara kita masih di tahap percobaan dan testing. Nanti kalau memang sudah siap, kita akan umumkan. Oke, berarti kalau sekarang cabang terjauh ada di mana kira-kira? Sementara cabang kita terjauh sih Citra Raya, dan semoga ya nanti makin jauh lagi ya expand. Untuk cabang Citra Raya ini ada tingkat kesulitannya sendiri mungkin ya kok ya, karena kan jaraknya jauh. Kira-kira apa aja sih kok? Paling sulit sih mungkin supply, tapi kalau memang bocoran ya kalau misalnya kita memang mau expand pasti di dekat-dekat tempat ekspansinya tuh akan kami bikin kayak area yang apa namanya supply-nya gitu, kayak bandar supply-nya gitu. Oke. Karena untuk proses pembuatan mie-nya sendiri ini memang akan terus pembuatan sendiri berarti ya kok ya? Ya kita setiap hari hampir seminggu 3 kali itu, kalau habis pun kita langsung bikin dan langsung kalau cabang pun minta apakah habisan juga kita akan kirim langsung. Kira-kira sehari nih kok, sehari aja deh nggak usah seminggu, itu bikin berapa banyak mie kok? Oh, kalau sehari di jangka paling dikit sih 100 kilo, paling dikit 100 kiloan. Tapi kalau misalnya lagi rame bisa sampai 500 sih ya. Satu hari 500 kilo? Ya, itu pun juga memang kalau lagi memang ada acara atau ada tanggal merah gitu, itu kita butuh banyak. Kadang kita juga kehabisan, kita tambah lagi, kita nggak pernah hitung sih, jadi asal habis bikin. Wah keren banget sih kok, itu banyak banget. Oke. Nah tadi mungkin udah ada bocoran kedepannya akan ada franchise. Kira-kira nih kok kalau secara realisasi timelinenya berapa tahun mendatang sih kok rencananya? Semoga sih dalam 1-2 tahun ini sih, 1-2 tahun lagi. Dan yang pastinya itu kalau franchise itu harus yang logonya Bakmi GK ya kok ya? Pasti logo Bakmi Gang Kelinci kita mesti perkuat. Oke siap. Nah kalau dari Ko Michael sendiri nih selama menjadi generasi ketiga ada mungkin sulitnya dulu deh kok, dukanya dulu deh kok, ada apa aja sih dukanya? Sulit bisnisnya ya, paling dari segi karyawan, dari segi mungkin lokasi pun juga main faktor. Setelah itu sih ya kita sih biasa-biasa aja ya gitu, maksudnya hanya menyediakan makanan memang untuk pelanggan yang sejati gitu. Nah kalau sukanya apa nih kok? Saya makanan atau apa? Kalau dari segi bisnisnya selama menjalani Bakmi GK ini seperti apa sih? Tadi kan ada dukanya nih, pasti banyakan sukanya sih ini aku lihat sih. Paling seneng kalau ngelihat pelanggan tuh makan terus merasa wah enak gitu, karena memang semua resep tuh kita masih maintain ya, jaga. Sama apalagi kadang juga kalau saya sendiri suka bereksperimen atau enggak ya masak ya gitu, dan kadang pun tidak sengaja lagi masak tiba-tiba disetujui sama Ibu Fatmawati atau Bapak Kenny, ternyata makanan saya enak, terus akhirnya kita jualan. Jadi ada beberapa contoh di menu sini yang buatan saya sendiri gitu. Boleh di-spill nggak nih kok, apa aja menunya? Yang menu saya bikin selama ini sih paling chicken crispy, ayam barbecue, sambal mata,
sama mata ya kita aduk sendiri, saya dengan resep saya. Apalagi ya, selama itu yang 3 itu yang paling terkenal sih. Sisanya masih belum tahu. Yang ayam barbecue ini yang ada di nasi Aka itu bukan sih kok? Benar, nasi Aka barbecue. Jadi konsepnya itu memang saya suka barbecue ya gitu. Jadi pengen bikin kesan kayak makanan Chinese gitu. Terus tapi karena kan kita kan halal ya, jadi saya merasa ayam tuh sangat enak. Jadi bikinlah jadi ayam barbecue. Ternyata teman-teman, ini adalah bapak yang menciptakan menu tadi nasi Aka, dan ternyata enak banget menunya itu. Kita suka banget, jadi kayak wow, cukup kaget. Wah, keren banget sih, itu langsung loh sama Ko Michael loh, keren banget. Oke Ko, tadi udah ngobrol-ngobrol nih, sama ada pengalaman terlucu nggak nih Ko selama menjalankan bisnis bakmi GK ini? Pengalaman terlucu Yang mungkin dikenang aja. Tadi Oma cerita pernah dulu tahun 80-an ada yang akan kabur gitu, tapi beberapa tahun kemudian balik lagi cerita gitu. kalau saya paling memorable itu beberapa, kalau nggak salah setahun yang lalu sih ya. Jadi ada turis datang kemari, mereka tidak bisa ngomong Inggris, nggak bisa ngomong Indonesia, nggak bisa, susah. Mereka dari Perancis, bisa Inggris cuman agak broken ya, agak sulit gitu. Tapi akhirnya pun saya dengan komunikasi gitu, terus kayak dengan kasih gesture gitu, terus kasih makanan coba, saya kasih juga sampel, mereka sangat seneng. Dan beberapa hari berikut mereka sering datang. Itu sangat kayak memorable gitu. Jadi kayak saya merasa wah mereka baik banget gitu ya, dihargai gitu. Itu aja sih. Gila, approve juga sampai ke luar negeri guys. Lidah orang bule aja approve nih. Oke. Nah terus kok ada ini nggak, satu patah kata mungkin nih buat para pembeli atau nggak pelanggan setianya bakmi GK nih? Kalau dari saya jujur, semua makanan relatif. Setiap kali saya bilang ke semua orang relatif. Ada orang juga mengkritik makanan kami gitu, tapi ada juga yang suka. Saya semua terima masukan-masukan tersebut, dan saya juga maklumi gitu, karena kan tiap orang juga ada suka. Contoh bakmi yang lebih lembut, ada juga bakmi yang keras. Di sini kita juga sedia special case, misalnya contoh, saya maunya bakminya setengah mateng, hence ya anak-anak muda ya sukanya bakminya keras gitu. Tapi kalau kita memang kan ikutin generasi lama, karena kita masaknya ya sekian dengan ada ukuran takaran, ya jadi cuma masukan aja buat pelanggan kalau misalnya kalian ada mau ekstra atau misalnya kurangin sesuatu. Apalagi yang paling sering terjadi tuh customer ada apa sih namanya, itu yang kalau misalnya nggak bisa makan udang apa gitu, alergi sering ada yang alergi. Jadi kami bisa minta custom gitu, tanpa udang atau tanpa kecap. Keren banget. Oke. Mungkin sekian dari aku, dan thank you banget Ko Michael udah luangin waktunya. Sukses terus buat bakmi Gang Kelinci-nya. Makasih ya. Terima kasih. Oke. Berhubung tadi gua makannya udah cukup banyak, lo makannya kurang banyak, jadi sekarang lo yang cobain. Tapi ini bakmi spesial Aka, the real spesial Aka di Pasar Baru, bakmi Gang Kelinci Pasar Baru. Iya, harus dituangin ternyata ya. Masih tuangin. Udah kelamaan tadi soalnya. Oke. Bantuin bisa kali? Bisa. Jadi katanya spesialnya kalau bakmi Aka ini dia pakai telur bebek. Ya, Tapi emang katanya kelihatan gitu. sih beda teksturnya tuh, kayak ini tuh lebih keriting gitu loh. Ya, Oke. ya dicoba.
Coba gimana coba? Mukanya kayak terkejut, terbingung-bingung gitu. Apa bedanya ya? Enggak, tapi dia tuh lebih tebal. Yang pertama dia lebih tebal sama emang pas dimakan kaldunya itu lebih keluar rasanya sih. Lebih berasa sih agak kayak nggak tahu ini bebek nggak tahu ayam kayak lebih berasa aja gitu. Oke. Jadi tapi dari tekstur mie-nya sendiri gimana? Kan kalau kata yang di Palang Semi lebih kenyal katanya. Nah, kalau ini gimana? Ini iya sih lebih kenyal juga sih. Oh, berarti benar ya? Iya, lebih kenyal. Cuman aku lebih suka yang pertama. Iya kan, yang ori kan? Iya, betul. Yang ori yang enak. Betul. Ya, oke, itu dia. Jadi tadi kita udah review lagi makan di Bakmi Gang Kelinci, tapi ini yang pusat dan turns out memang lebih enak dari yang jujur sorry di Palang Semi, jujur lebih enak dari yang di Palang Semi. Terus apa namanya, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol sama Oma, sama Om, sama si Ko Michael. Terus apa mungkin sedikit review dari makanannya. Tadi yang baru itu adalah di nasi campur akanya. Iya, ternyata enak banget. Enak banget, betul. Terus yang bakmi spesial akanya pun kita dapat lagi tadi, bakmi spesial aka, meskipun udah kenyang tapi ternyata memang lebih enak karena pakai telur bebeknya itu. Biasanya kan bakmi itu kan dibantu sama kaldu, kecap asin, kuah. Kalau ini enggak, yang spesial ini dia bener-bener di bakminya aja tuh taste-nya tuh gurih. Yes, betul. Dan kenyalnya tuh beda gitu kayak. Lebih kenyal ya? Iya bener, makanya top banget sih. Jujur ini sangat put big smile banget sama buat kita ya di sini ya. Kayak muka kita bahagia banget. Iya. Cuman kalau aku tuh bakmi akanya tuh tadi sempet kayak awal-awal mikir, tapi pas udah ending baru kayak oh ini bedanya gitu. Yes. Oke. Terus apa namanya, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol sama Oma, sama Om, sama Ko Michael juga. Pokoknya keren Dia banget sih yang ngomong, saya yang setting kamera. Pokoknya keren banget sih buat bakmi Gang Kelinci ini. Gang Kelinci Pasar Baru. Bener-bener mantap banget. 3 generasi sekarang udah dibantu sama cucunya Oma ya, berarti ya Ko Michael ya. Ko Michael. hitungannya ya. Sama Dan Ko udah Michael. ada 8 cabang. 8 cabang, yes. Pastikan yang Gang Kelinci by Iya. AK Management. Betul. Pesan Dengan sponsor. Gang Kelinci ya guys, Iya. yang ada logonya ya. Iya, yang AK Manajemennya. Betul. Mungkin itu aja, kita closing cepet aja. Ya ini udah rame banget, ada yang booking soalnya guys. Udah ada yang booking, jadi kita make it fast. Jadi thank you banget buat Oma, buat Om, sama Ko Michael, sama Cipipi juga udah undang kita ke sini. Mewujudkan mimpi kita untuk ketemu Oma langsung. Dan memang hebatnya Oma tuh sampai sekarang masih ngaduk mie-nya. Iya. Masih masih ikut turun tangan. Gemeteran guys, abis foto Berapa? bareng sama Oma. Udah 89 tahun Iya. by this video is produced. Makanya kayak wah, salut banget. Oke, so that's it. Thank you banget buat Bakmi Gang Kelinci by AK Management udah undang kita untuk review di sini dan ketemu Oma juga, dan kita interview ke 3 generasinya. Jangan lupa juga buat kalian untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Dan jangan lupa nyalakan bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Jadi kata Jadi Production, sign out. Thanks for watching. What a day. Sekarang kamu udah bisa beli merchandise Anak Gading Serpong di e-commerce kesayangan kamu loh. Ada 3 desain lainnya juga. Buruan kepoin. Link di description ya. Cheers to everyone.